Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kami di sini dari kelompok Project 2 kelas 105. Di sini kami mendapatkan tema subtema sejarah dan juga makanan khas daerah dari Project Pelajar Pancasila yang kedua, yaitu Project IPS. Dan di sini kami mengambil sejarah Keraton Surakarta dan untuk makanan khasnya kami mengambil nasi liwet yang kaya rempah. Ini merupakan hasil dari diskusi kami, hasil dari pengamatan kami yang akan kami tuangkan dalam infografis ini dan akan kami presentasikan pada hari ini. Untuk slide pertama, dipersilakan untuk Kianisa untuk menjelaskan slide ini. Sebelum itu, sejarah Keraton Surakarta. Sebelum itu, kita harus tahu, sebelum menjadi Surakarta, keraton ini bernama Kartasura yang terbentuk setelah kemunduran Mataram Islam. Pada tahun 1743, peristiwa geger pecinan yang dipelopori oleh penduduk Tionghoa menghancurkan Keraton Kartasura. Pakubuwono II yang menjadi sasaran pemberontak karena berpihak kepada Belanda pun terpaksa melarikan diri ke Ponorogo. Sekembalinya ke Kartasura, Pakubuwono II memerintahkan pemindahan keraton dari Kartasura ke Desa Salah. Desa Salah dipilih karena lokasinya yang dekat dengan Sungai Begawan Solo. Berikut gambar geger pecinan. Baiklah, terima kasih Gianisa. Kemudian slide kedua akan dijelaskan oleh Andika Erlang. Dipersilakan. Pada tahun 1746, Keraton Surakarta di Desa Salah mulai ditempati meskipun pembangunannya belum sepenuhnya selesai. Pakubuwono II mendiami keraton sampai hari wafatnya, yaitu pada tahun 1749. Setelah itu, pembangunan Keraton Surakarta dilanjutkan oleh para penerusnya dan ditambahkan bangunan seperti Masjid Agung, Siti Hinggil, dan Pintu Sri Manganti. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III, Mataram menghadapi perlawanan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta untuk Hamengkubuwono I dan Nagari Kasunanan Surakarta diserahkan kepada Pakubuwono III. Sejak saat itu, Keraton Surakarta menjadi istana dari Kasunanan Surakarta. Pembangunannya pun masih berlanjut hingga periode kekuasaan Pakubuwono X. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Yang pertama ada perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Lalu ada ini perjanjian Giyanti. Ini ada tempat dilaksanakan perjanjiannya. Mungkin kalau nggak terlihat itu tulisannya adalah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Oke, yang kemudian slide ketiga akan dijelaskan oleh Siska. Dipersilakan. Kompleks Keraton Surakarta. 1. Kompleks alun-alur lor atau utar. 2. Kompleks Sasana Sumewa dan Kompleks Siti Hinggi lor utara. 3. Kompleks Kemandungan lor utara. 4. Kompleks Sri Meganti lor utara. 5. Kompleks Kedaton. 6. Kompleks Kemangangan Sri Meganti Kidul atau Selatan. Kemandungan Kidul Selatan, serta Siti Hinggil Kidul Selatan. Nah, di sini akan ada video tentang penjelasan mengenai kompleks-kompleksnya tentang Keraton Surakarta itu dari pengamatan kami. Bisa terlihat ini hanya cuplikan screenshotnya saja karena ini berbentuk PDF sehingga videonya tidak bisa ditampilkan. Namun nanti di akhir presentasi akan ditampilkan video-video yang nanti akan ada dalam infografis ini. Oke, dari sejarah keraton kita masuk ke nasi liwet yang kaya rempah atau slide 4 ini yang akan dijelaskan oleh
Ridwan Dwi Nugroho. Nasi lewat adalah cara memasak nasi kayak kaldu ayam, daun salam, dan serai, sehingga memberikan nasi rasa yang kaya aromatik dan gurih. Bahannya ada 1 cup beras, 2 siung bawang merah belah 2, 2 siung bawang putih belah 2, 3 lembar daun salam, 1 batang serai, ikan teri sesuai selera, cabai sesuai selera, dan yang terakhir ada lengkuas. Dan ini ada gambar-gambar dari bahan-bahan tersebut. Bisa dilihat. Oke, lalu kemudian slide terakhir, slide kelima akan dijelaskan oleh Asrori. Langkah pembuatannya. Siapkan semua bahan yang dibutuhkan. 2. Cuci beras dan ikan teri sampai bersih. 3. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai. 4. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis semua bahannya kecuali nasi. Siapkan rice cooker. 6. Masukkan beras ke dalam rice cooker, lalu tambahkan air. 7. Masukkan bahan yang sudah ditumis ke dalam rice cooker bersama beras dan bisa juga ditambahkan penyedap rasa. 8. Lalu atur cok pada rice cooker dan tunggu nasi matang. 9. Setelah nasi matang, dapat langsung dipelantik dan disantap bersama. Baik, terima kasih Asrori. Nah, ini juga merupakan salah satu screenshot aja dari videonya nanti akan kami tampilkan dari sejarah dan nasi liwet ini. Ini ntar video tutorialnya. Dan kemudian nanti di infografis ini akan ada juga link dari presentasi ini terhadap nanti hard copy-nya maupun soft copy-nya, bisa ada menyaksikan presentasi ini dari link yang akan nanti disajikan di sini. Oke, sampai situ saja presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan video ini sampai habis, karena nanti setelah presentasi ini akan ada video-video kami yang melakukan pengamatan dan melakukan pembuatan nasi liwet yang kaya rempah ini. Oke, terima kasih. Dadah. Sampai 1, 2. Sejarah Keraton Solo mencatat bahwa Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi adalah pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram yang membentuk sebuah perjanjian dengan VOC atau Pemerintah Hindia Belanda pada 13 Februari 1755 yang isi perjanjiannya menyepakati bahwa Kesultanan Mataram dibagi menjadi 2 wilayah kesultanan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Perjanjian itu dinamakan dengan nama Perjanjian Giyanti yang membentuk sebuah perjanjian 2 wilayah kesultanan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Perjanjian itu dinamakan dengan nama Perjanjian Giyanti. Dari hasil perjanjian Giyanti itu, lahirlah sebuah kerajaan di Jawa Tengah, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Umumnya, Kasunanan Surakarta tidak dianggap sebagai pengganti Kesultanan Mataram, walaupun rajanya masih keturunan Raja Mataram, melainkan sebuah kerajaan tersendiri. Setiap Raja Kasunanan Surakarta yang memiliki gelar Sunan, begitu juga Raja Kesultanan Yogyakarta yang memiliki gelar Sultan, selalu menandatangani kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda atau VOC.
Dengan adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 menyebabkan pemerintah Kasunanan Surakarta berpusat di Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono III, sedangkan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta berpusat di Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Kota dan Keraton Yogyakarta mulai dibangun pada awal tahun 1755 dengan desain tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dahulu dibangun. Dengan diberikannya daerah sebelah utara keraton kepada pihak Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyowo pada Perjanjian Salatiga 1757 memperkecil wilayah Kasunanan. Silsilah Raja Kasunanan Surakarta. Penerus tahta Kasunanan Surakarta selanjutnya, yakni Sri Susuhunan Pakubuwono IV, adalah sosok raja yang benci terhadap penjajahan dan memiliki keberanian serta penuh cita-cita tinggi. Sri Susuhan Pakubuwono V adalah pengganti dari Sri Susuhan Pakubuwono IV. Pakubuwono V oleh masyarakat pada saat itu dijuluki sebagai Sunan Ngabehi karena Pakubuwono V termasuk baginda yang sangat kaya harta maupun kaya kesaktian. Pakubuwono VI adalah salah satu pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro yang sejak tahun 1825 memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda atau VOC dan Kesultanan Yogyakarta. Penulis naskah-naskah Babat waktu itu sering menutupi pertemuan rahasia antara Pangeran Diponegoro dengan Pakubuwono VI menggunakan simbol-simbol sebagai bahasanya. Perang Diponegoro saat itu baru saja berakhir. Apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya, masa pemerintahan Pakubuwono VII relatif damai. Masa pemerintahan Pakubuwono VII dianggap sebagai puncaknya kejayaan sastra di wilayah Kasunanan Surakarta yang dipelopori oleh pujangga besar Rangga Warsita. Setelah Pakubuwono VII wafat dan tidak memiliki putra mahkota, maka Pakubuwono VII digantikan oleh kakaknya menjadi Pakubuwono VIII, digantikan dengan putra Pakubuwono VI yang akan menjabat sebagai Raja Surakarta selanjutnya yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono IX. Suasana politik kerajaan yang stabil dan kemegahan tradisi sebagai tanda masa kejayaan pemerintahan Pakubuwono X. Sejalan dengan perubahan politik di Hindia Belanda, masa pemerintahan Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono X mengalami transisi dari kerajaan tradisional menuju kerajaan era modern dengan masa pemerintahan yang cukup panjang. Pakubuwono X memberikan kebebasan dalam penerbitan media massa dan kebebasan berorganisasi. Pakubuwono X juga mendukung pendirian salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia, yakni Organisasi Sarekat Islam. Pada masa pemerintahannya juga mengadakan Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta tahun 1938. Museum Suaka Budaya Kasunanan Surakarta diberikan oleh Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dengan maksud agar museum tersebut menjadi tempat perlindungan benda-benda budaya yang bernilai tinggi. Museum ini menempati bekas kantor kadipaten, sehingga bentuknya memanjang karena kantor kadipaten sesuai fungsinya pada waktu itu menjadi tempat pengolahan administrasi keraton. Didirikan atas prakarsa Menteri Perhubungan Darat Pos dan Telekomunikasi pada waktu itu, Bapak GPHA Jatikusumo, dan dibuka untuk pertama kalinya pada waktu menerima Tauris Pata 1 tahun 1963. Museum yang berlokasi di Baluarti, Pasar Kliwon, Surakarta ini memiliki beragam koleksi milik Keraton Surakarta berupa benda-benda bernilai arkeologis, arca batu dan perunggu dari masa Hindu-Buddha, sejarah, kursi dan almari yang pernah dipakai Pakubuwono X, senjata-senjata, dandang berukuran super besar untuk menanak nasi pada waktu perang, etnografi, dan seni tradisional. Selain itu, terdapat juga foto-foto raja-raja serta kereta-kereta raja yang kebanyakan buatan negeri Belanda. Museum ini sekarang berfungsi sebagai salah satu destinasi pariwisata di kota Solo dan juga digunakan untuk kunjungan pelajar sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas untuk bahan pembelajaran materi sejarah mereka,
Selain para mahasiswa Seloraya maupun dari luar daerah yang datang untuk mempelajari peninggalan Keraton Kasunanan Surakarta. Selain itu, masyarakat umum juga berkunjung untuk melihat dan mempelajari peninggalan Keraton Kasunanan tersebut. Selamat siang, halo teman-teman. Kami di sini dari kelompok 2 Project SMA 21 Jakarta akan memberikan tutorial cara membuat nasi liwet ya khas Solo sebagai bagian dari Project SMA 21 Jakarta. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siska Aulia Fitri Maharani. Nama saya Tianisa Aulia Putri. Nama saya Muhammad Fatir Afrizi. Nama saya Story. Nama saya Idul. Nah, lalu bahan-bahan yang kami pergunakan antara lain Ada beras, Daun salam dan cabai. lalu ada ada bawang merah dan bawang putih, Ada lengkuas sama serai. yang terakhir ada ikan teri. Ikan terinya spesifiknya kami menggunakan ikan teri Medan. Baiklah, setelah mengetahui bahan-bahannya, kita langsung saja ke bagian pembuatannya. Teman-teman, salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah mencuci berasnya terlebih dahulu nih. Nah, yang akan mencuci beras ini adalah Asrori. Ayo sini aja lu. Nah, kita cuci berasnya terlebih dahulu nih. Buat yang nggak tahu cara nyuci beras nih, lihat apa yang dilakukan oleh Asrori di sini. Ini cara nyuci beras kayak gini. sebelum dimasak dengan nasi, untuk bawang putih dan bawang merah dan cabai diiris terlebih dahulu. Seperti ini. Bahan-bahan yang sudah disiapkan dan sudah diiris kita tumis. Lalu masukkan teri. Setelah harum, sudah bisa kita masukkan ke dalam nasi. Nah, teman-teman, langkah berikutnya kan ini berasnya udah dicuci. Terus tadi udah ditumis juga bumbu-bumbunya. Nah, sekarang kita tinggal kita masukin kayak masak nasi biasa. Pertama, ya kita masukin dulu berasnya. Nah, berasnya udah dimasukin nih. Berasnya udah masuk, langsung kita kasih air. Air. Dulu. Nah, udah tuh. Udah kita kasih airnya. Nah, ini posisi nasinya belum rata nih, kita ratain dulu nasinya. Ah, ini udah bagus nih. Oh, nih kelihatan tuh posisi nasinya udah rata. Oke,
Setelah itu kita masukin ini ya bumbu tumisnya tadi. Kita masukkan. Gak apa-apa pakai sendoknya tadi, soalnya ada airnya juga kan di dalamnya. Kita masukin aja langsung semuanya. Bisa kita ratain lagi biar airnya semua. Nah udah bumbu tumisnya kita masukin Royco biar ada rasanya ya, sesuai selera ya, buat tambah rasa aja. Nah setelah kita masukkan berasnya, bumbu tumisnya, lalu Royco-nya, nah langsung lah kita masak kayak nasi biasa dulu. Nah masak deh. Nah tinggal tunggu selesai, langsung kita bisa sajikan. Oke. Nah teman-teman, sekarang nasi liwetnya udah matang. Sekarang giliran kita plating ya. Nggak kelihatan. Udah gitu doang. Angkat Wan. Nah teman-teman, nah nasi liwetnya udah jadi nih. Nah, bisa dilihat ini hasilnya, hasil dari kerja keras kami. Nah sekarang kami mau makan dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.